Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat Great Spirit yang dimuliakan Allah, dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 156, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Great Spirit yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ayat ini, setidaknya ada 3 kata kunci yang bisa menjadi pegangan kita bersama. Yang pertama adalah lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya. Potongan ayat ini menunjukkan bahwa ujian akan diberikan oleh Allah kepada makhluknya dalam berbagai macam bentuk, baik itu karena ketakutan, rasa lapar, kehilangan harta, nyawa, atau buah-buahan dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang ditampilkan dalam Quran surat Al-Baqarah ini hari ini relevan dengan apa yang kita alami di lingkungan kita, khususnya di lingkungan bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai. Kali ini kita sedang diberikan hadiah oleh Allah berupa ujian-ujian, mulai dari corona, gempa, dan lain sebagainya adalah merupakan bagian dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam sejarah, ujian-ujian itu merupakan melekat dalam kehidupan bangsa dalam berbagai macam periode sejarah. Hanya bangsa-bangsa yang kemudian kreatif, bangsa-bangsa yang tangguh adalah bangsa-bangsa yang kemudian masih tetap eksis sampai sekarang. Ayat ini sekali lagi menunjukkan bahwa ujian merupakan satu pangkal menuju kesuksesan. Bagi siapa? Kita lihat pada penggalan ayat berikutnya. Wa basyiris sabirin. Ungkapan ini merupakan kata kunci yang kedua yang bisa kita ambil dalam Quran surat Al-Baqarah ini. Wa basyiris sabirin. Berbahagialah bagi mereka orang-orang yang bersabar. Ini menunjukkan bahwa ujian itu merupakan satu starting point menuju keberhasilan, tetapi hanya bisa dimaknai oleh mereka-mereka yang memiliki karakter kesabaran. Dan sebaliknya, kalau kita melihat penggalan ayat yang kedua ini, ujian yang diberikan oleh Allah itu akan menjadi malapetaka bagi mereka-mereka yang tidak memiliki karakter kesabaran. Dengan kata lain bahwa kesabaran ini merupakan satu kapasitas, satu kualitas yang dimiliki oleh seseorang untuk memberikan makna yang positif terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bersabar itu akan yakin bahwa ujian yang diberikan oleh Allah merupakan bentuk dari rasa kasih sayang yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Karena kita tahu dalam lingkungan pendidikan, baik dalam keluarga maupun sekolah, ujian merupakan satu aroma, satu barometer
satu cara, satu citra bagaimana seseorang itu kemudian akan menaikkan level kualitasnya menuju kualitas yang lebih tinggi. Dalam keluarga terkadang orang tua juga memberikan satu ujian, satu cobaan, satu punishment kepada anaknya supaya anaknya bisa naik kelas. Dalam lingkungan pendidikan juga sama, kita mengenal ada ujian mid semester dan lain sebagainya. Tentu ini merupakan satu barometer untuk menaikkan kualitas seseorang. Nah, dalam konteks ini maka orang-orang yang mampu memberikan makna yang positif terhadap ujian-ujian Allah ini akan naik pada level yang lebih tinggi sebagai orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga, ayat ini mengindikasikan mengenai siapakah orang-orang yang bersabar itu. Ayat ini menjelaskan wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sederhananya adalah orang-orang yang bersabar itu karakternya sangat sedikit, sangat simple. Artinya mereka selalu mengembalikan segala persoalan kepada Allah. Di balik dirinya ada Allah yang hadir di belakangnya. Sehingga orang-orang yang sabar tidak pernah mengeluh. Orang yang bersabar tidak pernah berkeluh kesah, tidak pernah menyalahkan takdir, tapi semuanya itu dimaknai secara positif. Baik itu kehilangan harta, kehilangan jiwa, semuanya itu dia pandang sebagai bagian dari Allah. Allah menitipkan kepadanya dan Allah suatu saat akan menarik kembali. Itulah yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, memudahkan amalan-amalan ibadah kita, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sehingga kelak di akhir Ramadan ini mudah-mudahan kita menjadi hamba yang suci, hamba yang kembali suci Idul Fitri di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.